satu hal yang selalu gue pelajarin dan sama di setiap gamenya. Apa itu? Jungle-nya Brand selalu diharas setiap early game. Diambil terus. Selalu. Udah 5 game masih begitu loh. Astaga. Tetap konsisten ya. Konsisten Tapi RKT tampir aja. Ih, lelenya lewat dengkul aing teh yang gemeter ya. Oke, melihat permainan kali ini dari tim Bigetron Alpha. Ingat, Brans kemarin menggunakan Yu Xin-Xin-nya dapat melakukan epic comeback terhadap Onyx Esports. Dan harusnya diwaspadai Profesor ya. Ya bahkan kalau misalkan melihat dari EVOS Legends sendiri kali ini di early game dengan keunggulan mereka yang mengamankan jungle lebih banyak. Artinya Versik sebenarnya lebih optimal untuk dalam segi teamfight nanti di area turtle. Namun setup jangan dilupakan juga bahwa kali ini menuju ke angka 20 detik lagi sebelum turtle yang pertama. Dead Sonata dikeluarkan, Ripo sepertinya harus mundur respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Versik. Dan bahkan Luminaire masih dikasih farmingan terlebih dahulu di arah mid lane. Tertinggal satu level oleh seorang Rainbow karena KYI membayang-bayangi pergerakan dari seorang El Profesor Luminaire. Masih ada satu Buffly, masih sedikit aman dan sabar kali ini. Mountain Soccer telah dikeluarkan untuk membuka vision para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi MATT di arah bottom lane masih meng-cutting minion. Yap, MATT dengan adanya satu purifier dari Harit seharusnya itu akan menjadi sebuah rasa aman untuk dirinya. Tapi dari Bigetron Alpha mereka sedang mencolek-colek. Versik melihat dari kejauhan ada anti-match juga yang siap langsung lompat indah menuju bagian depan untuk menghujamkan pedang besarnya. Oke, tapi kali ini sepertinya Turtle bahkan free untuk tim Bigetron Alpha karena Versik terlalu jauh. Luminaire mencoba mendekat dan coba diambil ternyata tidak bisa. Terlalu jauh jarak dari retribution-nya dan bahkan Brans mengamankan dengan cukup indah. Yap, Rainbow di bagian tengah masih beradu aja dengan REKT. Ada Luminaire juga udah level 4 KYY. Kupanya siap untuk langsung disuruh ke depan. Digigit, sobek sudah satu dress yang dimiliki oleh Kagura. Harus beli lagi, lumayan lebaran udah dekat ya. Alright, dan bukan hanya itu aja, kita lihat para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini semenjak adanya Turtle yang diamankan dia bakal lebih free untuk dapetin farmingan. Yap. Profesor KB, hadir. Gue mau lihat win condition apa yang dimiliki Bigetron Alpha untuk kali ini memenangkan pertandingan di game yang kelima. Winning condition Bigetron Alpha adalah memanfaatkan KYY Rainbow dan juga Brans dengan open mapping yang sangat luar biasa untuk mengetahui informasi di manakah member dari EVOS Legends berada, melakukan poking damage dengan cepat, dan juga memaksa EVOS Legends teamfight 4 lawan 5. Di sisi lain, EVOS Legends sendiri memiliki winning condition dalam teamfight 5 lawan 5. Jadi, kalau Bigetron Alpha menculik satu, Bigetron Alpha bisa memenangkan teamfightnya. Oke, dua serangan langsung dikeluarkan begitu saja. Dan Clover masih ada Purify dan bahkan masih terselamatkan. Brans masih mau lebih. Oh my God, Brans! Ingat, sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik. Tapi ternyata nafsu birahi anak muda kali ini masih bisa terselamatkan. Iya, tapi lihat di minimapnya ada di bagian bawah sebuah serangan lagi, tapi di bagian atas Versik dan juga Administrator Kanal ini udah mau melakukan sebuah initiate. RKT di bagian tengah sendirian aja. Ripo gocek terus, ini udah kesambet antara Neymar, Robinho, Kakak, semuanya udah masuk pemain bola ke dalam tubuhnya. Tapi lihat, satu buah lele mengarah ke arah seorang Versi di follow up begitu saja. Dan bahkan Brave Fighter untuk menyelamatkan Versi. Tapi ternyata terkena trap dan juga satu gigitan first blood didapatkan. Ultimate seorang diri, ada Brans di sana, masih mau lebih. Ultimate mau tumbang, gak berhasil kabur dan ternyata lagi dan lagi Brans birahi anak muda gak berhasil mendapatkan poin dari top lane. Yo, itu dia Holy Baptism-nya terstun lah sudah. Ripo-nya bisa selamatkan untuk kali, namun masih bisa. Kaye mengejar, digigit aja. Gila. Masih bisa bertahan. Ati Mage dengan absorb yang dilakukan benar-benar bagus, mekanik yang tinggi dan juga kalkulasi yang tepat menyelamatkan dia dari 2 kali kematian. Tapi ingat, ini baru 2 kali, tidak ada kesempatan berikutnya kalau anti-match masih terlalu dini untuk memaksa team fight. Yap, itulah permainan yang udah ditunjukkan barusan ya. Begitu indahnya mekanik-mekanik dari para player ini. Hanya tinggal mengurangin aja nih harusnya nafsu-nafsu atau birahi-birahi muda mereka nih ya. Udah heptasis di menit yang kelima dari MATT kali ini. Siapapun yang di-kick bakal berasa sedikit bonyok dengan sepak iur yang dimiliki orang Med. Dah bang, tulang punggung bisa geser, tulang kering bisa basah. Namun untuk kali ini di bagian tengah udah ada sebuah gigitan. Luminarnya pun masih bisa selamat. Turtle-nya udah mulai dicolek-colek begitu aja. Clover udah langsung mengeluarkan sama force-nya. Sementara itu Holy Baptism-nya baik banget. Satu orang berhasil langsung didapatkan. Lihat, Mountain Soccer telah dikeluarkan. Dead Sonata memorak-porandakan para pemain tim Bigetron dan bahkan KYY harus tersungkur menjadi korban pertama di sana. KYY harus pulang dan tadi 2 kali yang bisa gue bilang birahi atas Brans itu membuat waktu yang cukup banyak sih untuk EVOS. Kenapa? Brans harus pulang, sedangkan Versik masih farming.
Dan itu waktu yang harus diperhitungkan oleh Brans kalau dia ingin memaksakan keadaan seperti itu. Oke, di bagian bawah nih ada sebuah keuntungan yang harus didapatkan loh. Tapi di bagian ternyata di tengah, mid lane sana Brave Fighters telah dikeluarkan, mengusir mundur dan mid lane turret. Salah satu mid lane turret adalah hal penting dan bahkan dilepaskan begitu saja. Mat menuju ke arah belakang. Yang the wave tadi dituju ke arah seorang RKT. RKT masih terbang dan bahkan kerugian untuk Bigetron Alpha. RKT still survive in the jungle. Membuang satu buah flicker dan bahkan tidak mendapatkan RKT di cover habis-habisan sama teman-temannya. Dan itu dia Tenacity dari Tanker Emblem. Dimana ketika HP kalian di bawah 40% akan ada tambahan untuk physical dan magical damage. Yap, itu dari RKT-nya. Satu dokter keliling yang dimiliki oleh EVOS Legend dengan seluruh item yang udah terlihat di sini. Dari apa ya? Dari anti-match-nya dengan satu bloodlust saja ini setidaknya udah bisa mendongkrak dia di early game seperti ini ya, Prof ya. Benar banget, dan ini dongkrakan dari anti-image yang paling berimpact sih di area top lane. Dia tidak berhasil untuk pick off 2 kali, bahkan dengan absorb damage yang dia mainkan. Berkali-kali dia benar-benar nahan banget absorb damage sampai pada akhirnya dia mengeluarkannya di momen yang tepat, di waktu yang tepat, orang yang tepat. Oh itu dia yang harus benar-benar diperhitungkan dan Profesor kali ini itemnya. Kita lihat respect sekali Versik. Benar-benar takut dengan keberadaan para pemain tim Bigetron Alpha. Bahkan dari seorang Luminir, dia bentar lagi bakal menuju ke arah Knuckles of Durance atau ke arah Legend Transcend terlebih dahulu. Kayaknya di sini bakal menuju ke arah Legend Transcend deh. Tapi ternyata Brans di arah bottom lane. Berhasil ditumbangkan. Bentuknya satu untuk satu. Man masih bertahan tapi ternyata kali ini match seorang diri. Gak ada yang menemani. Ganteng doang tapi sendiri dan tumbang double kill. Diamankan oleh seorang Clover. Wow, tapi Kupanya langsung berubah pikiran walaupun RKT ditabrak Lele yang sangat pedas. Di bagian depan sana, kembali lagi Rainbow-nya untuk masih bisa kabur dari area tersebut. Udah habis sama Row juga yang langsung terkena karena Kagura. Tapi Kagura masih bisa menyelamatkan dirinya. Flicker menyelamatkan hari dari seorang Rainbow Papulu. Iya benar sekali. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan support, langsung aja ada skin QR code-nya. Kalian bisa menyampaikan pesan-pesan kalian. Dan sekarang turtle-nya siapa yang akan mendapatkan? Turtle berarti diamankan oleh Kagura. Pertempuran akan pecah kah? Enggak ternyata karena mereka pun langsung berpisah arah. Gua yakin banget 1000 yakin itu langsung bilang Luminar chill. Retri lo chill. Bener gak Profesor? Iya, tapi dia nggak pakai retri sih di sana momennya. Emang bener-bener kayaknya dia mengandalkan Lassie dan ini dia retrinya. Untuk purple buff dia simpen dan that's it. Dia dapetin juga purple buffnya. Kalau didapetin Luminar baru dia ngomong chill. Oke, tapi ternyata lihat match menjadi pilihan. Luminar sudah menunggu, Flame dikeluarkan, tapi ternyata salah. Yang over tadi dikocek, tapi ternyata matchnya tertarik kah? Masih ada satu buah Senpu di depan sana. Senpu, tapi Luminar terkena Lele. Flea dikeluarkan begitu saja. Langsung ada teriakan wah dari arena, tapi ternyata sepertinya penonton yang tegang, bukan Luminirnya. Penonton mulai gregetan di kursinya masing-masing sama seperti kita di sini ya. Hanya saja untuk sekarang Kaguranya coba lihat sendirian di depan sana. Umbrella Kill sangat berani untuk kali ini. Mountain Stalker dikeluarkan oleh Brans. Bahkan para pemain tim Bigetron Alpha mencoba untuk menyelamatkan satu buah turret dari bottom lane dan berhasil. Udah stick together, bahkan Ripo di arah top lane seorang diri melakukan disiplinitas yang efektivitas dan juga efisienitas. Totalitas. Tanpa batas. Itu dia dari perbedaan poin killnya hanya berbanding 1, namun dari segi objektif, dari segi goldnya ini bisa dibilang ketinggalan 3000 dari perbandingan satu buah turret. Dan memang Bigetron Alpha agak sedikit kesulitan untuk team fight 5 lawan 5 karena balik lagi mereka menggunakan tipikal poking damage. Brans-nya bahkan belum seimbang dengan kehadiran versi karena Blade of Despair bahkan belum diamankan. Di menit yang ke-9 kali ini harusnya rata-rata di menit ke-7 Yishun Shin sudah mengamankannya. Namun sudah ada Brute Force dan menuju langsung ke Endless Battle. Akhirnya di menit ke-9 35 Blade of Despair diamankan. Bukan hanya itu aja, di menit yang ke-9 Brans mendapatkan BOD bersamaan dengan seorang Anti-match mendapatkan satu buah Blade of Despair. Tadi suara tegukan yang cukup luar biasa, tapi Ripo di sana mulai tertangkap. Masih ada satu buah, kalian tidak juga lihat hingga Overton memporak-porandakan jiwa dan raga dari seorang Ripo di top lane sana. Anti-match versus everybody, lihat menggauding down dan bahkan kali ini petnya bakal coba ditumpangin. Anti-match versus everybody. Anti-match masih bisa bertahan dan kerugian luar biasa. Oh my god, tukang somai kejebur gol. Oh my god, dan masih memainkan absurd damage ya. Lihat bagaimana Anti-match membayang time dengan sangat lama. Walaupun harus tumbang di tangan Rainbow, tapi satu Lord menjadi tukarannya. Profesor KB, ada harga, ada kualitas. Cakep. Itu dia, ada harga, ada banget. kualitas.
Wow. Itu gak bohong sih bagaimana buying time yang diberikan oleh seorang anti-match. Dengan harga yang sebanding, waktu, dan bahkan perjuangan dari teman-teman EVOS Legends tidak membuahkan yang sia-sia. Mereka menukarkan dengan Lord. Bahkan dengan pertukaran point kill seperti ini, anti-match possible untuk join team fight di arah menit ke-11. Alright. Melihat potensi ke para pemain dari tim EVOS Legends menuju ke arah top lane harusnya. Karena bakal coba dikawal. Persik benar-benar ditempel habis-habisan sama RKT. Nggak dikasih sama sekali kesempatan lepas dari pandangan RKT. Iya, siap untuk membawa banyak sekali imun ataupun vitamin-vitamin untuk Versiknya. Apabila untuk imunnya drop langsung disuntikin boostingan, dia pun bisa langsung melakukan fight lagi dengan rekan-rekannya. Alright, lihat dari top lane sana para pemain dari tim Bigetron Alpha harusnya stand by position karena lihat EVOS saja Desona tadi dikeluarkan, langsung berubah jadi Dam-Dam Kupa. Dam-Dam Kupa sudah harus meninggoy, tapi ternyata ada Francis ada dengan satu bawah 5 twister dikeluarkan, ternyata Ripo nggak bisa menahan damage dengan datang. El Profesor Lubiter kali ini nggak berhasil nendang ke arah Matt dan bahkan Lubiter satu kali gesekan payu, udah ada balik Victor, mereka yang mau menyelamatkan game kali ini, udah mulai hilang di arah mid lane-nya dan ini bencana Pak Bulu. Benar sekali, ini bencana dua, Pestare pun langsung tumbang begitu aja. Udah bersiap untuk langsung masuk ke dalam. Pestare yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sedikit lagi SP Tris ada tubuh Ripo, untungnya regen SP yang dimiliki sangat-sangat kencang. Tapi lihat di arah bottom lane, bakal fokus menuju ke arah inhibitornya, bakal dipecahkan begitu saja, zaman first blood dikeluarkan, fokus ke arah sana, anti-patch, membuka dengan Brave Fighter, Ripo sekarang Thomas, fokus ke arah base-nya, lele kalah seorang Clover, tapi ternyata masih Clover terdapetin 3, Lupiter berhasil saja kabur di sana, Meanwhile, satu hilang, Brandon, ini bencana, EVOS Legends bisa mendapatkan game kali ini. Ripo masih mencoba untuk menahan, masih mencoba untuk Ripo masih ada flicker, fokus ke arah base-nya, dan DCC, EVOS Legends mengambil game yang ketiga. 3-2 dibalaskan kali ini malah EVOS Legends yang memimpin pertandingannya. Di mana tadi di awal-awal kita melihat Bigetron Alpha mengungguli dengan skor 2-1, tapi kali ini dibalaskan dengan cepatnya. 2-1 tak berarti di depan 3-2 ku. 3-2 dibalikin keadaan. Brans bisa dibilang minim permainan untuk round kali ini, Prof. Lagi-lagi, make player kali ini, gua pasti setuju dengan MVP yang terjadi. Lebih ke arah support. El Profesore Luminare dari kedua belah tim, entah itu Rainbow, entah itu Luminaire, ini dua supportnya inhuman, benar-benar memberikan tekanan sangat luar biasa. Tapi di game kali ini dengan 3 Yin yang overturn, termasuk dengan Polpa, Popol Kupa, langsung membubarkan formasi dari teman-teman Bigetron Alpha. Bahkan Brans tertangkap pertama kali di team fight terakhir dan membuat skornya menjadi 3-2. Panggilan alam kepada semua bucin-bucin dari Land of Dawn. Sudahi bucinmu. Lihat sejarah ini MPL season 7-mu. Dan bahkan tadi ada yang nge-DM ke gua, Bang. Apa itu? Gua berantem sama cewek gua demi nonton MPL. Mantap, Luar gentleman. biasa sekali pengorbanan Anda. Sudahi lelahmu, sudahi sedihmu, mari nonton MPL bersamaku. Sudahi lelahmu, sudahi sedihmu, sudahi hubunganmu, mari bersamaku. Waduh, itu sangat tertajam sekali. Bapak ya. bisa begitu ya. Benar sekali. Sudahi bucinmu, sudahi kesepianmu, mari bersama-sama bersama kalung emas favoritmu. Wah, Hai. gila. Profesor KB Hadir. ini benar-benar gameplay yang luar biasa Dan dan sesuai bahkan dengan winning condition dari kedua belah tim. EVOS Legends akan memenangkan game ini kalau mereka stick together berlima. Dan mereka melakukan hal tersebut. Mereka nempel sama Rafaelanya. Mereka nggak peduli ada siapa di depan sana. Ayo kita berlima, meta solid is real. 12 menit game, 26 detik saja. Mereka mampu untuk mengambil game yang kelima. Bagaimana tidak, anti-match juga bisa dibilang menjadi satu titik tumpu yang sangat berarti bagi teman-teman dari EVOS Legends. Karena mereka berempat dengan Clover dan juga RKT memiliki area OVV team fight yang sangat kuat. Langsung menuju ke area Lord, buying time yang optimal, bahkan Versik yang tidak terganggu dari segi farmingan membuat EVOS Legends mematahkan bahwa mereka masih punya nafas. Dan satu game lagi, satu nyawa lagi dari EVOS Legends. Apakah untuk kedua kalinya EVOS Legends akan mengangkat piala MPL lagi setelah season yang keempat? Dan ini benar-benar adalah satu buah kesempatan untuk Bigetron. Mau nggak mau dia harus ngamanin poin kali ini.
di game yang kali ini dia harus dapetin poin karena kalau enggak dia nggak bisa memaksa game ini ke game yang ke-7. Dan bahkan kalau misalkan ini akan menjadi game yang ke-6 milik Big Run Alpha, aku nggak ngerti lagi bagaimana strategi dari kedua belah tim. Namun post gamenya ini bisa kita lihat anti-mage yang dari tadi hadir dengan deal damage yang sangat luar biasa, dibantu dengan follow up di arah belakang. Bayingtam dengan sangat luar biasa, 39.000 total damage. Karena teman-teman dari Big Run Alpha bahkan sampai 1 lawan 3 posisinya. Itu adalah posisi di mana sebenarnya anti-match bisa saja ditumbangkan dengan cepat dan Lordnya bisa di-tag atau bahkan di-retake oleh teman-teman dari Big Run Alpha. Tapi EVOS Legends percaya sama anti-match-nya. Dia nggak melepaskan begitu saja Lordnya. Bahkan dari perbandingan turret ini 9 berbanding dengan 2. Bisa dibilang agak cukup jauh. Dan untuk dari sisi assist-nya atau bahkan dari Forgotten One, Clover, angkanya sebenarnya sama dengan Versik, namun balik lagi dengan kehadiran dari Clover kali ini di bagian samping, dia memberikan tekanan dengan sangat luar biasa. 1v1-nya melawan seorang MATT juga bisa dibilang berhasil untuk dihindari dari serangan pick off dan juga poking damage yang memang menjadi winning condition dari Big Run Alpha. Tapi di sini ada satu hal yang sedikit mengganjal. Apa itu? Menjanggal. Dimana sebelum kita bacakan itu kita bakal langsung panggilkan saja ini dia MVP by Samsung Galaxy Series jatuh kepada jelas sekali dengan keaguran 3 poin kill, 4 assist dengan 8 kill ditorehkan. Kali ini Luminer hampir dengan 95% winning condition dari tim EVOS Legends dan 95% kill participation yang sangat luar biasa. Dia tahu Necklace of Durance adalah jawabannya. Setelah dia memiliki deal damage yang cukup, dia langsung aja ngincar ke arah Branch-nya. Setelah dia mengincar ke arah Branch-nya, walaupun dia terkena deal damage dari Popolan Kupa, dia punya Flea, dia memanfaatkan kiting tarik ulur, gameplay yang sangat luar biasa dan matang untuk teamfight jangka panjang. Dan bahkan hanya 12 menit saja Luminer udah mengamankan Clock of Destiny dan juga Lightning Transient yang membuktikan bahwa dengan Clock of Destiny yang baru hanya membutuhkan 4 menit saja untuk scaling dari Clock of Destiny. Jadi buat teman-teman mungkin yang dulu kita tahu sendiri Clock of Destiny ini membutuhkan 5 menit, sekarang hanya membutuhkan 4 menit saja dengan 12 stack dan juga dengan scaling dari Lightning Transient-nya juga yang sudah diamankan. Ini akan menjadi wombo combo dari segi item dan akan menimbulkan burst damage yang tinggi untuk hero memang yang kalau misalkan kita melihat tadi di game yang ketiga. Aku ingat banget Kagura emang benar-benar memberikan burst damage dengan sangat luar biasa dan kita bakal lanjut untuk game selanjutnya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke game selanjutnya, gue pengen minta kolom komentar ramaikan dengan Bigot Troopers dengan BT Erwin. Gue juga minta EVOS Fans ramaikan dengan EVOS Lab. Dan buat kalian semua jangan kemana-mana karena kita sebentar lagi bakal balik tetap di sini di Grand Final FPL Season 7 The Next Level.